Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yang akan disampaikan oleh M. Adlan Rasyidi SPD asal instansi dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Palembang. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan yang menuntun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peserta didik itu sebagai peserta didik dan pendidik ibaratkan seorang petani dan juga biji tumbuhan. Di mana ketika petani menanam biji tumbuhan walaupun dengan kualitas yang kurang bagus, ketika ditanam, disemai, diberikan pupuk, diberikan tanah yang subur, dirawat, ya kan, maka akan tumbuh hasil yang diharapkan dengan kualitas yang baik. Namun, walaupun seandainya kita memiliki biji tanaman yang yang sangat baik, kualitasnya baik, tetapi tidak dirawat dengan baik, tidak diberi pupuk, tidak disiram, ya kan, tidak diberikan cahaya matahari yang cukup dan dengan tangan dingin dari Pak Tani, maka biji tanaman itu mungkin tidak akan optimal tumbuhnya. Seperti itu. Nah, kekuatan sosial budaya itu akan menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa tentu kita sebagai pendidik itu memberikan pembelajaran juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Namun tetap disaring, difilter, karena pengaruh dari luar itu tetap harus menyesuaikan dengan kearifan lokal, nilai-nilai sosial budaya kemanusiaan yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, kalau saya ibaratkan peran pendidik dan peserta didik itu diibaratkan dalam teori atom Bohr, di mana guru itu merupakan inti atom yang di dalam atom itu akan memberikan jalur lintasan khusus bagi murid untuk mengelilinginya sesuai dengan kemampuan dan kecepatan atom masing-masing. Jadi elektron itu akan mengelilingi atom. Nah, hal itu juga berlaku pada peserta didik pada saat proses belajar. Mereka akan memilih jalan mereka sendiri untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Guru hanya memfasilitasi dan menuntun mereka agar tidak menyimpang dari rambu-rambu jalur lintasan yang ada. Tentu sosial kultural yang ada di daerah, khususnya di Palembang, dan juga pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan itu sangat terintegritas, karena akan saling mempengaruhi bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu untuk memperbaiki laku peserta didik, dan itu dipengaruhi oleh tradisi, bahasa, kesenian yang ada di Palembang sendiri khususnya, ya. Pembelajaran berpusat pada murid, ya kan. Ada kalimat mengatakan guru itu harus menghamba pada murid, ya. Nah, sekarang memang itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan kemerdekaan pada murid dalam belajar dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, lalu memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan berikutnya sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan apa aja sih yang menjadi pendukung terwujudnya pembelajaran berpusat pada murid di SMK Muhammadiyah 1 Palembang? Yang pertama, adanya pengembangan minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Ada
tapak suci, hizbul waton, futsal, voli, band, paduan suara, biola, hadro, ya kan, tahfiz dan lain-lain, ya, yang semuanya mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kemudian adanya pojok baca atau literasi yang menjadi tempat anak-anak untuk melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Ada juga perpustakaan. Lalu kegiatan P5 tentu, yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila yang ada. Ya, kalau di sini kita lihat ada peringatan Hari Guru Nasional, senam bersama, lomba ranking 1, dan lomba cipta lagu. Masih ada kegiatan lainnya ya. Lalu juga penanaman nilai religius, yang mana seperti contoh kegiatan sholat zuhur berjamaah, sholat duha, tadarus dan kultum itu merupakan kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai religius dan meningkatkan pemahaman tentang ritual keagamaan sesuai dengan perwujudan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Penerapan Ki Hajar Dewantara juga tercipta melalui kegiatan operasi semut atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekolah. Lalu sikap toleransi yang juga terus dilakukan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Merupakan kegiatan yang menghormati martabat setiap individu dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu kemudian ada juga kegiatan ngobis, kita sebut sebagai ngobrol bisnis, dan juga merupakan kegiatan wirausaha yang menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, dan juga kerjasama dalam tim. Tentu kegiatan-kegiatan itu nanti akan bermuara pada pendidikan budi pekerti, yang mana merupakan salah satu kegiatan yang menebalkan laku anak, sehingga mendidik budi pekerti anak. Yang tadinya peserta didik mungkin memiliki nafsu atau sikap biologis yang kurang baik, dengan adanya pendidikan budi pekerti, maka dasar-dasar sifat yang kurang baik itu dapat dihilangkan maupun dapat dinetralkan, dikurangi atau ditutupi dengan tabiat-tabiat yang baik. Ya. Apa sih tantangan penerapan pembelajaran berpusat pada murid di sekolah? Yaitu tantangannya peserta didik atau murid kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran student center atau tidak bisa mengikuti pembelajaran berpusat pada murid ini. Tantangannya kalau dari sisi guru sebagian belum mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid secara tepat. Solusinya adalah penerapan tingkat semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, guru memotivasi pentingnya belajar demi kualitas hidup murid di masa depan. Guru konsisten menuntut murid dan memberi semangat bagi murid. Guru selalu menjadi teladan bagi murid. Guru menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Guru senantiasa mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan mandiri di PMM maupun di webinar. Kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama. Saya tutup dengan pantun, bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.